Quran Surat Ali Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sekali-kali tidaklah kamu akan mencapai kebaikan sebelum kamu mendermakan sebagian dari harta yang kamu sayangi, dan apa jua pun dari sesuatu yang kamu dermakan itu, sesungguhnya Allah mengetahui. Setelah panjang lebar dibicarakan perbedaan antara kufur dan kaum beriman, dan dibicarakan pula tentang orang yang kufur sesudah iman, dari hal orang yang tobat sungguh-sungguh dan memperbaiki, orang yang sama sekali tidak mau mengenal iman, bahkan sampai mati tetap dalam kufur. Sekarang ditunjukkanlah bekas dan bukti iman yang sejati, yaitu sekali-kali tidaklah kamu akan mencapai kebaikan sebelum kamu mendermakan sebagian dari harta yang kamu sayangi. Menyebut iman adalah mudah, tetapi mencapai hasil iman yang mulia adalah suatu ujian hati yang berat. Orang belum akan mencapai kebaikan atau bir atau hidup yang baik atau jiwa yang baik kalau dia belum sanggup mendermakan barang yang paling dicintainya. Dalam surah Al-Baqarah dahulu, ayat 176 telah diterangkan bahwa kebaikan atau bir bukanlah semata-mata buat menghadapkan muka ke timur ataupun ke barat, tetapi antara syarat-syarat untuk menjadi orang baik adalah sudi mengeluarkan harta benda, padahal kita cinta kepadanya. Di dalam surah Al-Baqarah juga ayat 267 dipimpinkan lagi, jangan sampai memberikan derma apapun kepada orang lain yang jika misalnya engkau sendiri yang menerimanya, engkau akan memicingkan mata hanya karena terpaksa saja. Sekarang dijelaskanlah bahwa kebaikan tidak akan tercapai kalau belum sanggup mendermakan apa yang paling dicintai. Kalau martabat ini telah tercapai, baru boleh diakui bahwa dia seorang baik yang telah mencapai kebaikan. Kemudian datanglah sambungan ayat, dan apa jua pun dari sesuatu yang kamu dermakan itu, sesungguhnya Allah mengetahui. Bernilai maupun tidak derma dan pengorbanan yang kamu keluarkan, barang yang sangat engkau cintaikah, atau barang yang telah bosan engkau memakainya, barang mahalkah atau murah, ikhlaskah atau ria. Mungkin orang lain tidak tahu apa maksudnya, tetapi Allah tetap mengetahuinya. Setelah ayat ini turun, bukan main besar pengaruhnya kepada sahabat-sahabat Nabi dan selanjutnya menjadi pendidikan batin yang mendalam sekali di hati muslim yang hendak mempertinggi mutu imannya. Seorang sahabat Nabi dari kaum Ansor bernama Abu Tolhah mempunyai kekayaan satu-satunya yang amat dibanggakannya, yaitu sebuah kebun bernama Bayruha, tidak berapa jauh dari Masjid Madinah. Nabi SAW kerap kali singgah ke kebun itu, meminum airnya yang sejuk. Nama Abu Tolhah amat terkenal karena kebunnya yang subur itu. Akan tetapi, setelah ayat ini turun, menyelinaplah pengaruhnya ke dalam hati Abu Tolhah. Dia terus menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Aku ingin mengamalkan wahyu ilahi itu ya Rasulullah. Kekayaan yang paling aku cintai sehingga tidak ada yang lain lagi adalah kebun yang di Bayruha. Terimalah dia sebagai sedekahku ya Rasulullah." Dan Rasulullah aku kuasakan menyerahkannya
kepada siapa yang patut menerimanya. Dengan amat gembira, Rasulullah menerima sedekah itu dan menghargai tinggi iman Abu Thalhah. Lalu beliau mengusahakan kepada Abu Thalhah membagikan harta yang amat dicintainya itu kepada keluarga yang dekat. Menurut riwayat hadis Muslim, harta itu telah diberikan kepada Zaid bin Sabit dan Ubay bin Ka'ab. Demikian pula bekas anak angkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal Zaid bin Harisah datang kepada beliau membawa kuda tunggangannya yang amat dikasihinya yang diberi nama Subul. Berkata dia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku ingin mengamalkan ayat itu, ya Rasulullah. Inilah kuda tungganganku yang engkau tahu adalah yang paling aku sayangi. Terimalah dia sebagai sedekahku." Dan sudilah Rasulullah memberikannya kepada yang patut menerimanya. Moga-moga diterima Allah. Kuda tunggangan yang tangkas itu diterima oleh Rasulullah sampai beliau melihat pada wajah Zaid membayangkan kesedihan berpisah dengan kuda itu. Terbuktilah bahwa kuda itu benar-benar dicintainya. Akan tetapi pimpinan Rasulullah memanglah pimpinan yang amat tinggi dan mulia serta bijaksana. Setelah kuda tunggangan itu terpaut di hadapan beliau, dia suruh orang menjemput Usamah, anak Zaid sendiri yang dicintai Rasulullah pun pula seperti mencintai ayahnya. Setelah dia hadir, bersabdalah Rasulullah, kuda tunggangan yang cantik ini telah diserahkan Zaid kepadaku. Aku telah menerimanya dan berhak menyerahkannya kepada siapa yang ku kehendaki. Sekarang kuda ini aku serahkan kepada Usamah. Demikianlah bijaksana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebun yang amat dicintai oleh Abu Thalhah disedekahkannya dan dimintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkannya kepada siapa yang patut. Lalu beliau kuasakan Abu Thalhah menyerahkan kepada Zaid bin Sabit dan Ubay bin Ka'ab. Kuda tunggangan Zaid bin Harisah beliau serahkan kepada Usamah anak Zaid, sehingga kedua barang yang dicintai itu tidak jauh dari yang memberikan. Pada suatu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang tamu di masjid senja hari. Tamu itu ikut berjamaah maghrib dan isya. Setelah selesai sholat isya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa di antara sahabat beliau yang sudi membawa tamu itu ke rumahnya? Abu Thalhah. Bukan Abu Thalhah yang mendermakan kebun, menyanggupi lalu membawa tamu itu ke rumahnya. Setiba di rumah, terus diberitahukannya kepada istrinya. Dengan terus terang istrinya memberitahukan bahwa persediaan makanan malam yang ada hanyalah untuk Abu Thalhah saja. Akan tetapi kedua suami istri itu dalam kesanggupannya yang terbatas ingin juga mengamalkan ayat lan tanalu. Mereka sediakan makanan itu dan Abu Thalhah mengajak tamunya yang terhormat itu makan bersama-sama. Istrinya sangat sibuk menyediakannya dan dia sendiri yang menambahkan makanan itu. Mulailah tamunya makan dan istri Abu Thalhah terus sibuk mengambil tambahan makanan lagi. Tiba-tiba sebuah pelita yang ada di tangan istri Abu Thalhah padam, sedang api tiada ada. Ini telah diatur oleh kedua suami istri itu. Tamu meneruskan makan dan Abu Thalhah pun seperti orang makan pula. Kedengaran mulutnya mengunyah-ngunyah, padahal dia tidak makan sebab hidangan seluruhnya diberikan kepada tamu. Istri Abu Thalhah pun tidak makan sampai waktu subuh. Suami istri itu tidak makan sebab makanan telah diberikan semua kepada tamu. Selesai makan, dipersilahkan tamu itu tidur.